Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik dunia sepak bola. Namun, yang menjadi sorotan utama pada kemudian di sini mungkin Hafner akan tetap. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam dan 7 pagi hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Gudang mobil terbakar, 19 unit ludes. Rekonstruksi suami bunuh istri. Warga protes ternak bebek bau menyengat. Halo pemirsa, Garuda TV Medan hadir menjumpai Anda pada Senin 6 April 2026. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Herona Artelubis, berikut laporan Garuda TV Medan selengkapnya. Pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah gudang penitipan mobil di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Akibatnya sebanyak 19 unit mobil ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 8 miliar rupiah. Kebakaran terjadi pada Kamis siang sekitar pukul 12:20 waktu Indonesia Barat. Lokasi kejadian berada di sebuah gedung penyimpanan mobil di Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Kobaran api diduga berawal dari bagian tengah bangunan. Cuaca panas dan tiupan angin kencang membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian gedung. Akibatnya sebanyak 19 unit mobil yang terparkir di dalam gudang ludes terbakar. Sementara itu 3 unit mobil lainnya berhasil diselamatkan. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting listrik. Namun penyebab pasti masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Untuk memadamkan api, petugas pemadam kebakaran dari Pos Hanggar Kisaran mengerahkan 4 unit mobil damkar. Petugas berjibaku selama lebih dari 90 menit untuk menjinakkan si jago merah agar tidak menjalar ke bangunan di sekitar lokasi. Api akhirnya berhasil dipadamkan dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun kerugian material ditaksir mencapai 8 miliar rupiah. Dari keterangan penjaga dari penyimpanan mobil ini, awal mula api dari sebelah kanan ujung. Nantinya tindakan kami yang pertama koordinasi sama pemadam untuk pemadaman. Nanti selanjutnya kami akan melaporkan tindak lanjut dari penyelidikan. Pihak kepolisian menyatakan kasus kebakaran ini masih dalam proses penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Laporan Fadli Pelka, Asahan, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, unit Jatanras Polres Asahan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang istri oleh suaminya sendiri. Dalam rekonstruksi terungkap pelaku menganiaya korban secara sadis hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekonstruksi kasus pembunuhan ini digelar di rumah milik pelaku di Jalan Gergaji, Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Dalam proses rekonstruksi diperagakan sebanyak 19 adegan yang menggambarkan detik-detik kejadian.
Dalam reka adegan, pelaku Muhammad Ali, 29 tahun, terlihat berulang kali melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ananda Isnaini Putri, 20 tahun. Korban dipukul hingga tak berdaya. Tak berhenti di situ, pelaku kembali melakukan tindakan keji dengan mencelupkan kepala korban ke dalam bak mandi, hingga akhirnya korban meninggal dunia. Setelah mengetahui korban tak bernyawa, pelaku sempat melarikan korban ke rumah sakit. Namun usaha tersebut sia-sia karena korban diduga telah meninggal sejak di lokasi kejadian. Panik, pelaku kemudian membawa kembali jasad korban ke rumah dan diduga berencana menghilangkan jejak. Menurut Kanit Jatanras Polres Asahan, Ibda Asindo Nababan, pelaku dan korban ditemukan di rumah tersebut. Motif pembunuhan diduga karena pelaku marah setelah korban membawa anak mereka ke rumah orang tuanya di Tanjung Balai. Setelah dijemput dan dibawa pulang ke Kisarat, terjadi cekcok yang berujung penganiayaan hingga korban tewas. Tersangka atas nama Muhammad Ali terhadap suaminya yang bernama Ananda, istrinya. Berapa adegan Bang yang dilakukan tadi? Pada rekonstruksi kali ini kita ada mengadakan 17 rekonstruksi, tetapi di dalam 17 rekonstruksi tersebut ada poin-poin tersendiri karena di lokasi atau gerakan yang hampir bersamaan. Masih dari masyarakat bahwasanya adanya seorang perempuan yang dimasukkan ke rumah sakit dalam kondisi tubuh yang memar-memar dan sangat mencurigakan. Kemudian oleh karena itu kami diperintahkan oleh Pak Kasareskrim untuk melakukan pengecekan. Ketika tim Jatanras melakukan pengecekan ke rumah sakit umum, yang bersangkutan sudah atau tersangka sudah membawa istri atau almarhumah kembali ke rumahnya, sehingga kita tidak dapat menemukannya. Sehingga kita datangilah rumah dari pelaku tersebut dan berdasarkan keterangan warga dan bantuan dari masyarakat, kita mendapati memang almarhumah dalam keadaan luka-luka memar dan sangat-sangat tidak wajar. Sementara itu, Susilawati, ibu korban, meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya atas perbuatannya. Hukum mati lah dia, Pak. Hukum mati. Ada nggak harapan Ibu ada tersangka lain atau gimana? Biniknya itu si Mega, sama-samanya di dalam ini. Kenapa dia bebas? Kenapa dia bebas? Dia di dalam rumah ini, Pak. Sama-sama dia mengeksekusi anakku. Iya. Si Jabu tolong dia, Pak. Bilang yang diusut itu, tolong diusut si Mega. Hanya tersaksi, tidak tersangka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Laporan Fadli Pelka, Batubara, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, seorang remaja kelas 9 Madrasah Sanawiyah di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara mendadak viral di media sosial. Remaja bernama Fauzan Akbar ini menjadi perbincangan setelah pakaian yang dikenakan disebut dengan kata-kata yang kurang etis oleh seorang wanita. Padahal pakaian tersebut merupakan hadiah terakhir dari sang ibu sebelum meninggal dunia. Meow 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 meow. Inilah video viral yang menampilkan Fauzan Akbar, seorang siswa kelas 9 Madrasah Sanawiyah swasta di Labuhan Batu. Dalam video, Fauzan terlihat mengenakan kaos berkerah, celana pendek, kaos kaki, dan sepatu saat hendak menyeberang di tangkahan penyeberangan Sungai Berombang. Namun naas, penampilannya justru menjadi bahan ejekan seorang wanita yang mengenakan helm. Bahkan perekam video terdengar ikut menertawakan dan meledek Fauzan. Menurut keterangan Mardiah Rambe, kakak Fauzan, peristiwa itu terjadi beberapa waktu lalu. Namun videonya baru viral dalam 3 hari terakhir dan menyebar luas di berbagai platform media sosial. Lebih lanjut dijelaskan, pakaian yang dikenakan Fauzan merupakan hadiah dari sang ibu untuk Hari Raya Idul Fitri. Sedihnya, hadiah tersebut menjadi kenangan terakhir karena ibunya meninggal dunia tepat pada malam takbiran. Atas peristiwa ini, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Labuhan Batu, Agun Noto, menyatakan pihaknya akan memberikan pendampingan kepada korban. Hal ini dilakukan untuk memulihkan mental dan semangat Fauzan agar dapat kembali bersekolah tanpa rasa malu. Kami telah menerima adik Fauzan beserta kakak-kakaknya datang kemari untuk memohon pendampingan kepada kami LPAI Labuhan Batu atas video yang sempat viral, video pembulian, sehingga dengan viralnya video ini adik Fauzan ini mendapatkan banyak dukungan serta tawaran ya, untuk ke media-media elektronik, dan kami juga
mengharap Dek Fauzan ini juga bisa kembali normal atau mentalnya terjaga. Setelah viralnya video adik kami Fauzan, dia merasa sedih dan minder. Namun kami sebagai keluarga bisa memberikan semangat dan support kepadanya. Alhamdulillah dia kembali seperti semula kembali. Kami juga mengucapkan beribu terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu adik kami Fauzan. Kisah menyentuh ini pun mengundang simpati luas dari masyarakat. Berbagai pihak mulai datang memberikan dukungan dan bantuan kepada Fauzan. Mulai dari masyarakat, Polres Labuhan Batu, hingga pemerintah daerah. Bahkan salah satu pusat perbelanjaan di Kota Rantau Prapat turut memberikan hadiah berupa pakaian baru sebagai bentuk empati. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua, agar lebih bijak dalam bertutur kata, terutama di ruang publik dan media sosial. Laporan Randi Kurniawan, Labuhan Batu, Sumatera Utara, Garuda TV. Proyek tanggul terbengkalai, warga resah. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Sambut pagi Anda dengan informasi terbaru yang tepat dan terpercaya. Sebanyak 1.050 unit hunian sementara telah rampung dibangun sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan pasca bencana. Dengan informasi paling relevan dan terkini, pembangunan kembali seperti perumahan dan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Jutaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62. Hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Elegan intens, suasana lokasi yang Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Dinamika peristiwa publik terus bergerak, informasi terkini, akurat dan terpercaya. Pemerintah juga terus mempercepat penyaluran dana tunggu hunian bagi korban bencana alam di Sumatera Barat. Menemani waktu sore Anda dengan perkembangan berita terbaru. Laporan 8 petang, pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup
hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Pemirsa, kembali lagi dengan laporan 8 Garuda TV Medan. Pemirsa, puluhan warga di Kelurahan Jati Utomo, Kota Binjai, Sumatera Utara mendatangi lokasi ternak bebek. Mereka menuntut pemilik usaha segera menutup atau memindahkan kandang karena tidak tahan dengan bau menyengat yang mencemari lingkungan. Puluhan warga Kelurahan Jati Utomo mendatangi lokasi peternakan bebek yang berada dekat dengan permukiman. Kedatangan mereka untuk menyampaikan protes secara langsung kepada pemilik ternak. Warga mengaku sudah cukup sabar selama 8 bulan terakhir. Selama itu mereka terus-menerus menghirup aroma busuk yang berasal dari kandang bebek. Bau menyengat tersebut bahkan mengganggu aktivitas sehari-hari. Saat hari raya, tamu yang datang ke rumah warga disebut tidak betah dan memilih cepat pulang karena tidak tahan dengan bau menyengat. Ketegangan sempat terjadi saat warga dan pemilik ternak bertemu. Warga meminta agar kandang bebek segera dipindahkan dari lokasi permukiman. Namun permintaan tersebut belum mendapatkan kesepakatan. Pemilik ternak berdalih tengah mencari lahan baru untuk memindahkan usahanya. Bahkan, pemilik juga meminta bantuan dana kepada warga untuk membeli lahan agar proses pemindahan dapat segera dilakukan. Saya akan berusaha mencari tanah. Nggak mungkin saya pindah di sebelah rumah warga juga. Kalau saya pindah di sebelah warga juga, sama aja saya masalah ini saya pindahkan, bukan menyelesaikan masalah. Itu terserah. Nggak bisa terserah, Pak. Karena posisi ya makanya karena posisi pun saya cari tanah dulu. Dari sini mau disiksa kau tinggal sana enak nggak bau gitu. Karena posisi baunya itu kan menyiksa itu. Sementara itu, warga menegaskan bau yang ditimbulkan sudah sangat meresahkan. Terlebih jumlah bebek di lokasi tersebut mencapai sekitar 800 ekor. Hingga saat ini tuntutan warga agar ternak bebek dipindahkan belum membuahkan hasil. Warga berharap ada campur tangan pemerintah setempat agar permasalahan ini segera mendapatkan solusi. Laporan Om Z, Binjai, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, proyek perbaikan tanggul Sungai Dalu-Dalu di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara diduga terbengkalai. Kondisi ini membuat warga di desa diliputi kecemasan karena tanggul yang nyaris jebol berisiko memicu banjir kapan saja. Sudah beberapa pekan terakhir, proyek perbaikan tanggul Sungai Dalu-Dalu di Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Batubara terlihat tanpa aktivitas. Tidak ada pekerja di lokasi dan alat berat yang sebelumnya digunakan kini sudah tidak terlihat. Padahal kondisi tanggul saat ini masih sangat memprihatinkan. Sebagian struktur tanggul yang menggunakan plat besi roboh sepanjang lebih dari 20 meter dan belum diperbaiki sepenuhnya. Proyek ini sebelumnya telah menelan anggaran hingga 11,6 miliar rupiah pada akhir 2024. Namun kerusakan kembali terjadi tak lama setelah perbaikan selesai. Upaya perbaikan ulang pada akhir 2025 pun kini terhenti di tengah jalan. Kondisi ini memicu keresahan warga sekitar. Mereka khawatir jika tanggul jebol maka ribuan rumah di 3 desa, yaitu Desa Sukaraja, Desa Aras, dan Desa Tanah Rendah akan terendam banjir. Tak hanya khawatir, warga juga merasa kecewa.
Sebab proyek yang menggunakan anggaran besar tersebut dinilai tidak memberikan hasil yang maksimal. Ditambah lagi, sejak awal pembangunan, warga sudah sempat menyoroti metode konstruksi yang dinilai kurang kuat. Ya, seperti yang kita lihat pada saat ini, memang pembangunannya terkendala ya, terbengkalai lah kita bilang. Kemarin ada 2 unit alat berat beroperasi di daerah sungai ini ya. Namun belakangan ini sudah tidak terlihat lagi sampai sekarang ini. Artinya tidak ada pengerjaan apapun, sementara kondisi tanggulnya sangat-sangat darurat. Ini informasinya, dana yang kemarin itu diturunkan itu 11,6 miliar. Ada lagi dulu komentasi kita di papan nama itu 11,6 miliar. Dan hasilnya seperti ini. Ya, ini memang bukan lagi rusak, memang amburadul lah. Menurut kami ini amburadul ya, karena dana yang signifikan itu hasilnya sangat tidak memuaskan. Hingga kini warga hanya bisa berharap agar pemerintah dan pihak terkait segera melanjutkan proyek perbaikan sebelum kerusakan tanggul berujung bencana banjir yang lebih besar. Laporan Fadli Pelka, Batubara, Garuda TV, Sumatera Utara. Pemirsa, krisis air bersih sempat melanda Desa Aloban Bair, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Warga harus berjuang mendapatkan air dengan berjalan jauh setiap hari. Kini setelah dilakukan upaya penanganan bersama, air bersih kembali mengalir ke pemukiman. Sebelumnya, warga Desa Aloban Bair harus menghadapi krisis air bersih. Sumber air yang menjadi andalan tiba-tiba hilang, memaksa warga mencari air ke lokasi yang jauh. Dengan membawa ember dan jerigen, warga menempuh perjalanan panjang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini menguras tenaga dan mengganggu aktivitas. Upaya penanganan kemudian dilakukan dengan membangun jaringan air menuju permukiman. Dalam proses ini, warga turut membantu prajurit TNI dalam pemasangan pipa dan pembukaan jalur air. Medan berat menjadi tantangan bagi prajurit TNI dan warga, di mana mereka harus menggali tanah, menyingkirkan bebatuan, dan pipa dipasang secara gotong royong. Terima kasih kepada Pak Presiden, Prabowo Subianto, Pak Kasat, Pak Maruli Simanjuntak yang telah menyalurkan bantuan untuk desa kami melalui TNI, yaitu bantuan vulkanisasi yang bisa kita lihat saat ini adalah sumber airnya yang sudah sampai ke Desa Aloban Bair dan sudah masuk ke rumah-rumah warga. Setelah melalui proses panjang, air akhirnya kembali mengalir ke permukiman. Sebanyak 149 kepala keluarga kini kembali menikmati akses air bersih. Warga pun merasa lega karena tak lagi harus berjalan jauh untuk mendapatkan air. Dari Tapanuli Tengah, Supriyadi, iNews mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Herona Artelubis beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia. Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup. Hanya di Garuda TV. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat.
seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari, hanya di Garuda TV. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Ulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Setiap hari Minggu, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Pasukan ini terlibat dalam menjaga jalur pelayaran penting dari ancaman teroris atau kelompok kriminal. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Saksikan Garda Dunia hanya di Garuda TV. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut kedatangan Presiden Ukraina. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Perbatasan diplomat Thailand dan Kamboja bertemu di pos perbatasan. Dunia Kita, setiap Jumat, pukul 4 sore, hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer. Setiap hari, pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8. Pukul 10 pagi. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tantang. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV.